Kebijakan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa Orde Baru hingga reformasi. Pada masa Orde Baru yang dimulai dengan pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan ekonomi difokuskan pada pencapaian stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan yang cepat. Pemerintah Orde Baru mengandalkan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri dan investasi asing, dengan tujuan untuk memodernisasi perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Meskipun kebijakan ini membawa Indonesia pada pertumbuhan yang cukup pesat, namun di sisi lain timbul berbagai masalah struktural seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan ketergantungan pada hutang luar negeri yang akhirnya memicu krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi Asia yang melanda Indonesia pada akhir 1997 memunculkan gejolak politik yang besar mendorong tumbangnya rezim Orde Baru, sekaligus era reformasi. Pada masa era reformasi ini, kebijakan ekonomi Indonesia beralih dengan penekanan pada demokratisasi, transparansi, dan desentralisasi. Reformasi ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kekuasaan pusat dan memperbaiki sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Meskipun tantangan besar seperti pengelolaan hutang negara dan pemulihan sektor ekonomi masih menjadi isu utama. Awal kebijakan ekonomi Orde Baru, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi Orde Baru. Di balik hasil-hasil spektakuler pembangunan ekonomi selama 3 dasawarsa, ternyata sistem ekonomi Orde Baru mewariskan banyak permasalahan dan kesenjangan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dalam sektor ekonominya selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam periode transisi dari era Orde Baru ke era reformasi. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia lebih terpusat pada sektor manufaktur dan komoditas dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun terdapat kritik atas ketidakmerataan dan ketergantungan pada modal asing. Dampak kebijakan Orde Baru bagi masyarakat. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor manufaktur, terutama industri tekstil, elektronik, dan otomotif. Pemerintah Orde Baru juga menempatkan fokus pada sektor ekspor dengan mengekspor komoditas seperti minyak, gas alam, dan karet. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kritik dari sejumlah pihak karena menghasilkan ketimpangan ekonomi yang besar dan mengabaikan sektor-sektor ekonomi lain yang kurang berkembang. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis finansial yang mengakibatkan penurunan nilai rupiah, meningkatnya inflasi, dan terjadinya kebangkrutan sejumlah bank dan perusahaan besar. Krisis ini memaksakan Indonesia untuk melakukan reformasi ekonomi yang lebih inklusif dan demokratis, yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pihak pada rakyat. Runtuhnya Orde Baru pada akhir abad ke-20 ditandai dengan krisis moneter dan ekonomi yang terus-menerus. Situasi politik dan ekonomi internasional berubah begitu cepat sehingga menyebabkan devaluasi nilai tukar rupiah. Kepemimpinan Soeharto pun berubah, terutama meningkatnya tekanan dari mahasiswa yang menuntut demokratisasi, liberalisasi ekonomi, dan gerakan anti KKN yaitu korupsi, kolusi, nepotisme melawan pemerintahan Soeharto. Bersamaan dengan kegagalan berbagai langkah mengatasi krisis ekonomi, masyarakat mulai meragukan pemerintahan Soeharto. Krisis mata uang tahun 1907 yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok menimbulkan kekecewaan sosial. Salah satu reformasi ekonomi yang dilakukan pada era reformasi adalah penghapusan monopoli pada sektor-sektor tertentu, seperti energi dan telekomunikasi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi sektor-sektor tersebut, serta memperkuat perlindungan konsumen
Selain itu, pemerintah reformasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong investasi pada sektor-sektor yang kurang berkembang, seperti pariwisata, pertanian, dan kreatif. Reformasi ekonomi pada era reformasi juga dilakukan melalui implementasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih transparansi dan akuntabel. Pemerintah reformasi memperkenalkan sistem anggaran terbuka dan reformasi perpajakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Secara keseluruhan, transformasi ekonomi Indonesia dari era Orde Baru ke era reformasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan keberlanjutan, mengembangkan sektor swasta yang lebih kuat dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, namun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang semakin maju dan berdaya saing di kancah global.